Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam merupakan seorang nabi yang lahir dari rahim perempuan mulia bernama Maryam tanpa mempunyai bapak. Silsilah Nabi Isa alaihi salam memperlihatkan keagungan Allah karena ia dilahirkan dari seorang wanita yang masih perawan dan suci. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Ali, Imran ayat ke-33-34. Ada 3 alasan yang terdapat di dalam Al-Quran mengapa Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Membuktikan Nabi Isa masih hidup sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat tersebut membuktikan bahwa cerita yang menyebut Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah keliru. Sebab, selama ini mereka mempercayai jika Nabi Isa telah wafat. Pada hari kiamat, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dia mendapatkan dukungan dari kaum Yahudi yang juga menjadi pasukannya, dengan maksud untuk membalas dendam kepada umat muslim. Namun, Allah kemudian menurunkan Nabi Isa, yang menurut keyakinan mereka telah dibunuh sebelumnya. Allah membantu Nabi Isa dalam mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Pada saat itu, tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk bersembunyi. Bahkan jika seorang Yahudi bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, benda-benda itu akan mengungkap keberadaannya dengan berseru, "Ya Ruh Allah, ada seorang Yahudi di sini." Nabi Isa kemudian menangkapnya, dan pilihan bagi orang tersebut adalah menyerah atau dibunuh. Mengembalikan Nabi Isa ke tanah alasan berikutnya, mungkin karena asal manusia dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surat Taha, dari bumi, tanah. Kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Mungkin juga bahwa turunnya Nabi Isa ke bumi adalah tanda ajalnya telah mendekat. Nantinya, Nabi Isa akan dimakamkan di tanah dan akan dibangkitkan kembali bersama manusia lain pada hari kebangkitan. Terkait lokasi makam Nabi Isa, ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menyebut bahwa makamnya berada di Bait Al-Maqdis, sementara yang lain mengatakan bahwa ia akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Turunnya Nabi Isa ke bumi pada saat itu berkaitan dengan keberadaan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di muka bumi dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada yang dapat melawan Dajjal kecuali Nabi Isa. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban jihad sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sendiri pernah memohon kepada Allah agar diangkat menjadi bagian dari umat Rasulullah. Adapun keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diakui sejak zaman Nabi Isa dan dijelaskan dalam Injil, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29, yang berarti, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Kelak, ketika Nabi Isa kembali ke dunia, Dajjal sudah menyebarkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, sebagai anggota umat Islam, Nabi Isa memiliki tanggung jawab untuk berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Lalu apa yang akan terjadi di dunia setelah Dajjal mati dibunuh Nabi Isa? Ketika Nabi Isa telah sukses menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi Isa. Setelah Dajjal binasa, umat manusia hidup penuh kedamaian. Tak ada lagi permusuhan di antara manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin lembut dari Ar-Syam, Palestina, yang membuat setiap orang yang memiliki iman wafat. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dijelaskan bahwa selepas Dajjal binasa, manusia hidup damai selama 7 tahun selanjutnya setiap orang beriman wafat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lalu Allah mengutus Isa ibn Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya.
Setelah itu selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali dia mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Maka setelah angin lembut berhembus dan seluruh orang beriman wafat, hingga tak ada lagi yang menyeru lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang hanya tersisa di muka bumi adalah orang-orang durhaka. Mereka kemudian berbuat maksiat sesuka hati mereka. Dan ketika telah mencapai masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta atau terjadinya kiamat kubra. Sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Saman, tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin tersebut mengambil mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim, dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai, maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim.